Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Selamat bertemu kembali dalam pengkajian teks-teks Injil Markus, khususnya teks-teks yang umumnya dirasa sulit, yang membingungkan kadang-kadang bagi orang-orang Kristen, dan ada kalanya pula diambil oleh orang-orang tertentu karena kurang dipahami atau belum dipahami dengan baik, lalu dipakai untuk menjelek-jelekkan Injil, menyalah-nyalahkan Injil, atau meragukan identitas Kristus sebagai Allah atau sebagai Mesias. Karena itu saya akan mengkaji beberapa teks, dan pada saat ini, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Yesus dibaptis. Ya, persoalannya kan, Yesus kok dibaptis? Umumnya orang dibaptis itu sebagai tanda dia bertobat, lalu diampuni dosanya. Kemudian dia diangkat menjadi pengikut agama tertentu atau jemaat tertentu. Nah, ini kok Yesus dibaptis? Memangnya Yesus berdosa? Memangnya Yesus mau masuk agama tertentu? Mau menjadi Kristen? Kan Kristen belum ada. Bahkan Kristen artinya menjadi pengikut Kristus. Nah, apa artinya? Mengapa ada teks yang berbunyi seperti ini? Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, langsung ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Jadi teks ini mempunyai makna yang sangat dalam. Ya. Apa artinya Yesus dibaptis? Apa artinya langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun? Jadi Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati. Artinya apa? Ini teks di dalam sekali dan penuh dengan makna-makna simbolis. Nah, kalau ini sampai salah mengerti, kan eman. Ya. Di hal pertama yang harus Anda lihat itu kata-kata di gini. Ada kata-kata, ada penglihatan. Mengapa Yesus dibaptis? Apakah dia berdosa? Jelas tidak dong. Karena dia sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Nah, pembaptisan Yesus ini mau menunjukkan solidaritas Yesus kepada manusia. Dia betul-betul menjadi manusia. Manusia yang total manusia. Sungguh-sungguh manusia, bukan pura-pura manusia. Ya, saya beri contoh, misalnya di dalam sekolah atau juga di seminari, kadang-kadang dibuat acara namanya live in. Ya, orang pergi ke satu daerah, ya, misalnya ke pemulung, pengemis, pengamen, dan sebagainya. Jadi orang diutus ke situ, mahasiswa diutus ke situ supaya mengalami hidup di situ. Tapi walaupun dia bergaul dengan mereka, hidup bersama mereka, seakan-akan dia itu pengamen, seakan-akan dia itu pengemis, seakan-akan dia pemulung, tapi dia bukan pemulung. Tetap dia sebetulnya bukan pemulung, walaupun dia berusaha sedemikian pula, ya sedemikian rupa seakan-akan sedemikian rupa sebagai seorang pemulung, tapi dia tetap bukan seorang pemulung. Tetap ada semacam kepura-puraan, ya, tidak total di situ. Tetapi Yesus dengan dibaptis ini, mau dibaptis, dia mau menunjukkan bahwa dia total menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk kerendahan hati. Kalau kita lihat sebelumnya, Yohanes menunjukkan sikap yang rendah hati luar biasa ketika dia dikatakan, nanti akan datang sesudah aku, ya, yang jauh lebih besar daripada aku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Jadi dia jujur mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias, dia bukanlah yang tertinggi. Akan ada sesudah dia yang jauh lebih besar. Dan dia jujur, dia dengan rendah hati mengatakan itu. Di hadapan orang yang rendah hati seperti itu, Yesus lebih merendahkan diri. Jadi ada semacam perlombaan rendah hati di sini. Yesus membungkuk di depan orang yang tidak layak membuka tali kasutnya pun, dan membiarkan dirinya dibaptis. Demikianlah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus. Menunjukkan solidaritas dan betul-betul rendah hati. Seperti diungkapkan bagus sekali di dalam Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya hanya baca bagian tengahnya saja. Paulus menasihati begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak harus dipertahankan kalau dia Allah, tapi tidak harus dipertahankan begitu. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama, 100% sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat perendahan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Kosong, ada ruang kosong di dalam hidupnya, di dalam dirinya, sehingga ada tempat untuk orang lain. Jadi dia bukan saya penuh dengan dirinya, tapi dia kosongkan dirinya, sehingga ada tempat untuk orang lain. Inilah bentuk kerendahan hati, bentuk pengosongan diri. Karena dia mengosongkan dirinya begitu luas, maka apa yang terjadi? Ada begitu banyak tempat untuk orang lain, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah kerendahan hati Yesus, pengosongan dirinya menjadi manusia sepenuhnya ini, membuat dia punya ruang kosong. Semua ada tempat. Semua orang punya tempat di dalam diri Yesus. Itu bentuk kerendahan hati yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang penting sekali yang kita lihat, apa makna dari pembaptisan Yesus? Jadi bukan karena dia berdosa, lalu dia harus dibaptis, dibersihkan, supaya menjadi anggota jemaat tertentu. Tetapi ini adalah bentuk penyataan diri dia. Siapa sebetulnya Yesus? Itulah yang mau dinyatakan di dalam teks ini. Ya, pertama, Anda harus baca teks ini secara simbolis. Ini bahasa simbolis yang punya makna dalam sekali. Simbol pertama adalah langit terkoyak. Simbol kedua, burung merpati turun atasnya. Dan yang ketiga, suara dari langit, engkaulah anakku yang kekasih, kepadamulah aku berkenan. Nah, apa makna tiga hal ini ya, yang sangat mempunyai arti bagi memperkenalkan, menyatakan siapa sebetulnya Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Ini, jadi jangan dulu lihat ini teks ini sebagai teks secara harfiah. Jadi seakan-akan kalau Anda baca, oh Yesus dibaptis, lalu muncul apa? Langit terbuka di sini tuh, ada langit koyak di atas. Bapa muncul dari atas. Lalu ada burung merpati turun, ya. Situ nih, burung merpati turun ke atas Yesus. Jadi kita membayangkan, oh langit terkoyak, lalu ada Bapa di atas, lalu ada burung merpati turun. Kayak apa itu ya? Apa orang nggak gempar sekitar Yesus itu dengar itu? Ya, kalau kita membaca teks harfiah, ya, secara harfiah, bahaya sekali kita kehilangan maknanya, makna simbolisnya. Tapi penting imajinasi itu. Gambaran itu penting sekali ada kita miliki
Lalu dari gambar dan gambaran itu kita masuk kepada maknanya. Jadi lukisan-lukisan seperti ini sangat membantu. Tapi kemudian kita masuk, apa maknanya sebetulnya? Di balik gambaran itu, bahasa simbolis itu. Nah, kita lihat pertama, ada vision, ada penglihatan, yaitu langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atas dia. Teks ini maupun pendengaran nanti, kata-kata Allah tadi, itu mau menunjukkan bagaimana relasi Yesus dengan Allah. Siapa sih sebenarnya Yesus ini bagi Allah? Itulah yang dinyatakan di dalam teks ini. Siapa Yesus bagi Allah? Ya. Bumi, ya, apa yang dimaksud dengan langit terkoyak? Kita harus pegang pertama, apa itu langit, apa itu bumi. Umumnya, orang selalu membayangkan bahwa bumi atau tanah itu adalah ruang lingkup manusia. Disitulah kita tinggal. Kita berdiam di atas bumi. Sedangkan langit atau surga itu adalah ruang lingkup Allah. Tahta Allah, tempat berdiamnya Allah. Dia di atas. Nah, ketika surga tertutup, jadi makna ketika langit tertutup, itu pertanda ada keterpisahan antara Allah dan manusia. Tutupnya total, tidak ada lubang ozonnya sama sekali, semua total tertutup. Itu artinya keterpisahan total manusia dengan Allah. Tidak ada lagi akses ke sana. Itulah sebetulnya situasi kita, situasi penderitaan manusia, situasi manusia ada dalam keberdosaan, dalam keadaan berdosa, dilupakan Allah, ditinggalkan oleh Allah. Jadi manusia terpisah, ditinggalkan oleh Allah karena langit tertutup. Karena itu, di dalam Yesaya dikatakan begini, menunjukkan betapa orang rindu akan apa? Tuhan yang turun. Oh, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Betapa orang rindu Tuhan mengoyakkan langit, dia turun lagi, bisa menjumpai umatnya. Dan inilah kita yang terjadi. Kita lihat pada peristiwa pembaptisan Yesus. Begitu Yesus dibaptis, dia melihat langit terkoyak. Artinya, tiada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Kini ada komunikasi kembali antara dunia Allah dan dunia Yesus. Dan Yesus. Dan kemudian manusia. Melalui Yesus sekarang, jalan masuk ke Allah pun terbuka. Karena berkat pembaptisan Yesus dinyatakan sekarang, melalui Yesus ini, langit terkoyak. Ada lagi akses ke surga. Ada lagi jalan ke surga. Ya. Inilah berita gembira bahwa melalui Yesus, jalan masuk kepada Allah, jalan masuk ke surga, kini terbuka kembali. Inilah berita gembira bagi orang berdosa yang terkungkung dalam dunia kematian, terpisah dari Allah. Kini jendela terang, harapan mulai dibuka. Kita bisa lagi menuju ke surga berkat Yesus Kristus ini. Kedua, lihat, ketika itu cara Markus mengungkapkan bahwa Yesuslah memungkinkan sekarang akses ke surga bisa terbuka lagi, ada lagi. Nah, Yohanes punya gaya lain ketika dia mengungkapkan peran Yesus sebagai penghubung manusia dengan Allah. Dia tunjukkan. Ketika kata Nael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi, apa maksudnya? Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini gaya Yohanes, tadi gaya Markus. Ketika kita membaca ini, kita ingat
malaikat naik turun di atas mengingatkan kita akan mimpi Yakub. Ya, ketika dia mimpi dia lihat tangga, lalu ada malaikat Allah turun naik di atasnya. Apa maknanya ini? Maknanya mengatakan sudah ada dekat sekali hubungan anak manusia dengan Allah. Dan dekatnya Allah atau surga dengan manusia, dengan bumi. Udah begitu dekat. Sudah ini bisa turun naik ini. Ya. Siapa yang menghubungkan itu? Anak manusia ini. Dialah yang menjadi perantara, yang memungkinkan pertemuan Allah dengan manusia. Di situ orang bisa turun naik. Bisa lagi berelasi dengan Allah. Surga terbuka, langit terkoyak. Sehingga mungkin terjadi lagi hubungan antara surga dan bumi, manusia dan Allah. Itulah yang dinyatakan. Berkat Yesus ada akses lagi ke surga. Relasi manusia dengan Allah dimungkinkan kembali. Nah, lalu dikatakan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya tentu kita akan mengatakan bahwa roh ini adalah Roh Kudus. Tetapi apa yang dimaksud dengan burung merpati? Mengapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Ya. Jadi apakah kita membayangkan lalu ada burung terbang begitu di atasnya? Apakah ketika, ada burung di atas Yesus? Ya. Apakah seperti itu? Kita harus ingat bahwa roh biasanya kan tidak kelihatan, namanya roh. Ya. Itu adalah bentuk daya dan hidup. Itu ruah, ya, nafas, kekuatan hidup yang hadir. Sebetulnya roh itu dari Allah sendiri. Ya. Dan roh Allah ini adalah roh yang hadir dalam Allah sendiri. Lalu roh Allah sendiri, daya hidup, kekuatan yang ada dalam diri Allah sendiri. Dan itulah yang turun atas Yesus. Dan nanti di dalam teks berikutnya kita akan lihat, roh inilah yang menuntun semua hidup Yesus, yang menentukan, membawa dia ke padang gurun, membimbing dia, menggiring dia ke sana untuk berpuasa, untuk dicobai di situ. Dan roh juga nanti menunjukkan kepada Yesus bahwa dia lebih berkuasa daripada Yohanes. Dan di dalam Yesaya bab 61 ayat 1-2 kita baca sekali apa makna roh ini. Ketika orang dipenuhi roh Allah, apa artinya? Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya. Jadi ini makna dari orang yang kepenuhan roh, ya, dipenuhi roh Tuhan, dia akan diutus untuk menyampaikan kabar baik. Dia utusan. Dan ini dibaca oleh Yesus di rumah ibadat di Nazaret. Kita baca di dalam Injil Lukas. Kita bisa temukan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 21. Ketika Yesus membaca teks Yesaya ini, dan dia katakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi dialah orang yang diurapi, dipenuhi oleh roh Allah. Jadi dia dilambangkan seperti burung merpati roh ini. Kenapa? Merpati, kalau Anda ingat dalam peristiwa Nuh, ya, ketika air bah itu, jadi terakhir ketika Nuh melepas merpati, lalu merpati itu kembali dengan membawa daun zaitun segar di paruhnya. Nuh langsung menyadari bahwa inilah tanda berakhirnya hukuman Allah. Tanda rekonsiliasi, damai, perdamaian antara Allah dan manusia. Allah telah menerima manusia kembali. Sudah selesai penghukuman itu. Inilah tanda perdamaian. Merpati seringkali adalah simbol perdamaian. Kita ingat juga
satu-satunya burung yang layak untuk korban penghapus dosa, ya, untuk rekonsiliasi dengan Allah. Kalau Anda baca di dalam Imamat bab 5 ayat 7, ya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah dibuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi kurban bakaran. Jadi kurban penghapus dosa dimungkinkan dengan apa? Satu-satunya burung yang boleh, yaitu burung merpati. Itu menjadi kurban penghapus dosa untuk rekonsiliasi dengan Allah. Dengan kata lain, lambang burung merpati sebagai lambang Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, itu menunjukkan bahwa tugas utama Yesus sebagai orang yang penuh roh, yang diutus untuk membawa kabar baik, adalah sebagai pendamai manusia dengan Allah. Dia diutus untuk membuat pendamaian manusia dengan Allah, atonement. Ya, dialah yang membuat dosa manusia nanti ditutupi oleh Allah. Dialah yang memungkinkan terjadinya penghapusan dosa dan rekonsiliasi Allah dengan manusia. Inilah penyataan yang dalam sekali dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Nah, lihat sekarang ada suara dari surga. Dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi rupanya tidak cukup hanya vision, penampakan, tapi juga ada pendengaran, suatu yang didengar. Dan yang didengar ini kata-kata Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi menunjukkan siapa Yesus, bagaimana relasi dia dengan Allah. Bagaimana relasi dia dengan Bapa. Dia adalah Allah dan Yesus seperti Bapa dan anak. Artinya apa? Ada relasi kesamaan, kesejajaran, sehakikat. Bapa dan anak itu sama-sama ilahi. Sama-sama Allah di situ. Inilah yang ditekankan di situ. Kemudian, kepadamulah aku berkenan. Ini kata-kata kepadamulah aku berkenan, erat sekali hubungannya dengan soal pemilihan anak untuk suatu karya misi. Ya. Suatu tugas yang kini akan dimulai, selalu dinyatakan dengan pengukuhan itu. Ya. Dan inilah jelas sekali ditunjukkan di dalam teks-teks misalnya Matius, bagaimana relasi Allah Bapa dengan Yesus ditunjukkan, semua telah diserahkan Bapa kepada semua. Bapa percayakan, misi ini sepenuhnya dipercayakan kepada Kristus. Allah mengirim anaknya, bukan lagi hamba yang dikirim, anaknya sendiri yang dikirim untuk memberikan pembebasan bagi manusia, penebusan bagi manusia. Lihat teksnya, dikatakan di dalam Yesaya 42 soal makna dari apa artinya hambaku, anakku, kepadamulah aku berkenan. Itu maknanya apa? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah makna dari pembaptisan Yesus. Sangat dalam. Mengapa Yesus dibaptis? Mengapa? Bukan karena dia berdosa. Bukan karena dia menjadi anggota jemaat tertentu. Tetapi suatu penyataan dari Allah. Pengukuhan siapa dia sebenarnya. Pertama, dia mau tunjukkan kepada kita bahwa dia solider dengan kita. Bahwa dia mau mengosongkan dirinya total menjadi manusia, 100% manusia. Dan dengan demikian, dia bisa menampung semua manusia dalam dirinya. Karena ada ruang kosong. Begitu luas dalam dirinya. Semua punya tempat di dalam Yesus. Kemudian Allah menyatakan kepada Yesus, bagaimana relasi dia dengan dia. Berkat Yesuslah, kembali ada akses ke surga. Langit terkoyak. Ada akses lagi. Dan di pihak lain, dialah hamba yang diutus. Dialah orang yang penuh roh, yang akan menyampaikan kabar baik. Dialah
yang dipercaya oleh Allah untuk menyatakan keselamatan kepada segala bangsa. Dan Dia akan menjadi pendamai bagi kita dan Allah. Jika ada tanggapan, pertanyaan, atau kesulitan-kesulitan dalam memahami video ini, dan mungkin teks-teks Injil Markus yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dalam video yang berikutnya. Terima kasih.